Masih di Sindo Malam, pemirsa. Dengan membawa sejumlah barang bukti, Benny Ramdhani memenuhi undangan klarifikasi dari Barreskrim Polri terkait sosok T, pengendali judi online di Indonesia. Dalam agenda pemanggilan tersebut, Benny yang didampingi kuasa hukumnya mengaku membawa sejumlah bukti terkait sosok berinisial T, pengendali judi online di Indonesia. Fokus BP2M itu kan kepada penempatan dan pelindungan. Yang kita perangi adalah sindikat penempatan ilegal. Nah, apa nih relasinya dengan judi online? Sehingga saya katakan agar tidak misleading, kalau isunya hanya bicara judi online, itu bukan tugas BP2MI. BP2MI tidak akan pernah masuk mengurusi masalah itu. Nah, harapan saya ketika saya menyampaikan informasi tentang inisial T, itu juga tentu yang menjadi harapan saya sebagai kepala BP2MI dan anak bangsa. Kenapa? Dalam pikiran saya, karena yang ke Kamboja ini dipekerjakan di judi online dan scamming online, harapannya kalau ini bisa dibongkar nih, berhenti, maka otomatis dia akan menghentikan penempatan ilegal. Sosok berinisial T disebut mengendalikan bisnis judi online di Indonesia. Menkominfo Budi Ari Setiadi menyebut tak mengetahui siapa sosok yang dimaksud. Praktik judi online di tanah air kian meresahkan. Dalam laporan transaksi mencurigakan yang dirilis PPATK, jumlah perputaran uang judi online hingga tahun 2024 tembus ratusan triliun rupiah. Belakangan berembus kabar bahwa praktik judi online di Indonesia dikendalikan oleh sosok bandar berinisial T. Sosok tersebut dinilai tak akan pernah tersentuh hukum. Kepala BP2MI Benny Ramdhani pertama kali mengungkapkan bahwa pengendali judi online di Indonesia berinisial T. Hal ini diungkapkan oleh Benny pada Kamis 25 Juli 2024. Ia bahkan mengaku pernah menyampaikan di rapat terbatas Agustus 2023 dengan Presiden. Selain menyebut inisial T, Benny bahkan mengatakan bahwa selama Republik Indonesia berdiri, sosok yang dia sebut sebagai bos dan pengendali judi online ini tak bisa tersentuh oleh hukum. Atas hal ini, Benny juga dipanggil oleh Barreskrim Polri untuk didalami keterangannya. Benny juga menjelaskan bahwa sosok T juga kendalikan bisnis judi online dari Kamboja dan terafiliasi dengan jaringan judi online di Kamboja. Hasil ini menurut Benny ia temukan saat ia melakukan penyelidikan tentang banyaknya WNI yang dipekerjakan secara ilegal di Kamboja. Dari sanalah dia mengetahui fakta-fakta yang ia sampaikan. Keterangan Benny ini baru disampaikan ke publik belakangan. Namun menurutnya, hal ini pernah disampaikan saat rapat bersama Presiden dan jajarannya 2023 lalu. Ia mengatakan saat itu Jokowi dan Kapolri kaget tentang sosok T. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut, dan ini saya sebut di depan Presiden. Sosok bandar berinisial T ini pun ramai diperbincangkan netizen di jagat media sosial. Bahkan kata kunci inisial T menjadi trending topik di media sosial X. Tim Liputan iNews melaporkan. Jeratan setan judi online juga menyasar anak-anak. PPATK menemukan ribuan anak terlibat transaksi judi online ratusan miliar rupiah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merilis data terbaru tentang transaksi judi online yang melibatkan anak-anak. Tak tanggung-tanggung, anak-anak yang terlibat transaksi judi online berjumlah hingga ribuan orang dengan total nilai transaksi ratusan miliar rupiah. PPATK menemukan sebanyak 1.160 anak usia di bawah 11 tahun bermain judi online. Nilai transaksi judi online tersebut mencapai 3 miliar rupiah. Selain itu, PPATK juga menemukan fakta bahwa anak usia 11 hingga 16 tahun juga terjerat judi online dengan nilai transaksi mencapai 7,9 miliar rupiah.
Sementara jeratan judi online terbanyak menyasar 191.380 anak dengan rentang usia 17 hingga 19 tahun. Total nilai transaksinya fantastis mencapai 282 miliar rupiah. Dengan data tersebut, total anak-anak yang terjerat modus judi online mencapai 197.054 orang. Dengan total nilai deposit mencapai 293,4 miliar rupiah. Kami menemukan memang luar biasa banyak transaksi yang terkait dengan anak-anak yang melakukan judi online. Itu bisa by concern atau memang keinginan dia sendiri. Tadi disampaikan itu bisa terkoneksi dengan yang namanya game online, atau memang tujuannya data anak itu dipergunakan dengan menggunakan rekening QQ dan segala macam untuk kepentingan judi online. Nah, PPATK menemukan perkembangan baru terkait dengan resiko ini terus meningkat kalau tidak dijaga. Ini akan magnitude-nya akan semakin besar. Tapi alhamdulillah Satgas bekerja dengan sangat kuat sehingga ini bisa terus kita secara preventif kita mitigasi. Nah, PPATK menemukan data anak bertransaksi judi berdasarkan usia Kalau di bawah 11 tahun itu sekali lagi ini data yang terakhir yang terjadi tahun 2024 itu 1.160 orang anak di bawah 11 tahun. PPATK juga mengungkap modus judi online yang biasa menjerat anak. Modus tersebut dilakukan operator judi online dengan menyusupkan link judi online melalui koneksi game online. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.